Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan konten web sebelum kita melakukan penulisan di website, hal yang pertama yang paling pokok adalah 5W 1H. Tetapi biasanya kita sudah mendapatkan sebagian besar itu ada di undangan. Misalnya ini contoh undangan. Siapa itu ada beberapa, yaitu peserta, penyelenggara, pembicara. Untuk peserta itu sudah ada di undangan biasanya. Kepada YTH itu biasanya sudah menyantumkan pesertanya. Kemudian penyelenggaranya juga biasanya ada di badan undangan. Kemudian yang belum ada adalah pembicara, tetapi terkadang identitas pembicara itu sudah ada di undangan atau mungkin ada di lampiran undangan yang mungkin berupa jadwal atau sebagainya. Kemudian biasanya untuk di undangan juga ada kapan, kemudian ada juga informasi tentang di mana. Sehingga langkah berikutnya adalah kita tidak perlu untuk menuliskan informasi yang sudah didapat tadi. Ya, sehingga untuk berikutnya tinggal menuliskan di notulen siapa pembicaranya jika di undangannya belum ada. Kemudian yang berikutnya adalah apa atau bagaimana kegiatan atau perkataan. Ini bisa didapatkan langsung di lokasi atau didengarkan atau dari rekaman atau dari materi seperti PowerPoint, teks, dan materi yang lain. Sebagai tambahan untuk mempercantik, bisa mengambil foto narasumber atau foto kegiatan. Untuk foto narasumber bisa tidak langsung ya, bisa searching di web. Yang penting fotonya benar. Kemudian untuk foto kegiatan bisa diambil sendiri atau meminta ke peserta yang mengikuti atau meminta dari panitia. Kemudian ini adalah contoh notulen. Tadi notulen di undangan belum ada identitas pembicaranya, sehingga di sini pada notulen dituliskan siapa yang berbicara, misalnya ini. Kemudian jabatannya apa jika memungkinkan untuk dicari jabatannya. Kemudian ada dua hal yang dicatat, yaitu yang pertama perkataan penting. Ini misalnya apa yang dikatakan ditulis apa adanya, atau poin penting dan perkataan penting dan poin penting. Kalau poin penting itu hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber atau pembicara atau segala sesuatu yang terjadi pada kegiatan. Sehingga kita memiliki dua, yang pertama undangan, yang kedua adalah notulen, dan yang terakhir adalah foto. Ini ada, misalnya ada fotonya. Oke, yang berikutnya adalah login. Ini contohnya sudah login ke website. Yang berikutnya ini post, kemudian tambah baru. Ini kebetulan untuk website berbasis WordPress dengan Gutenberg. Jika ada seperti ini tinggal disilang saja. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan judul. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan pola. Di sebelah sini ada tambahkan blok, diklik saja. Kemudian di sini ada pola. Kemudian ini 2020 diganti dengan tak berkategori. Nah, di sini sudah ada berbagai macam pola yang tersedia, karena ini adalah ada narasumbernya. Intinya ada di narasumber. Nanti ambil template berita sudut pandang pernyataan narasumber. Apabila berita itu intinya ada di pernyataan pejabat, maka nanti pilih yang template berita sudut pandang pernyataan pejabat. Kemudian kalau
itu bukan berita. Jadi misalnya ada tutorial atau manual atau dokumentasi yang itu bukan berita, nah, maka bisa menggunakan template ini. Kemudian apabila itu adalah pengumuman, maka nanti bisa memilih template pengumuman. Atau mungkin nanti bisa menambahkan embed YouTube, kutipan tidak langsung, kutipan langsung, header berita, atau ringkasan post. Tapi nanti kebanyakan nanti akan menggunakan yang template pengumuman atau template tutorial atau template sudut pandang pejabat atau template sudut pandang narasumber. Nanti tergantung berita yang akan ditulis. Pada contoh kali ini yang dipilih adalah template berita sudut pandang pernyataan narasumber. Diklik saja. Nah, maka di sini sudah masuk. Nah, di sini kita tinggal memasukkan informasi yang didapat tadi ke dalam tulisan ini. Sehingga kalau misalnya ini diposisikan seperti ini, nanti tinggal di copy paste saja apa yang ada di teks, kemudian nanti dipastekan di websitenya. Misalnya seperti ini, ambil yang satunya tadi, undangannya. Oke, ini misalnya pimpinan cabang. Kemudian menyelenggarakan apa, nanti bisa dilihat dari sini. Misalnya ini pelatihan website, ini di copy, kemudian menyelenggarakan ini seperti ini bisa, atau nanti menyelenggarakan workshop dengan tema apa begitu kalau ada temanya, atau misalnya menyelenggarakan pengajian dengan tema apa misalnya. Tapi ini bisa diganti dari ini diganti misalnya pelatihan web. Ya, kegiatan ini dilangsungkan di ini, tinggal di copy. Pada ini juga sama. Baik, kemudian yang berikutnya tulis subjudul atau ringkasan judul. Nah, ini diambil dari judulnya. Ini kira-kira apa? Misalnya intinya ada di pelatihan web misalnya. Ya, kemudian berikutnya di sini ada tulis dua kalimat dari yang berbicara yang dikutip secara langsung. Ya bisa dua kalimat, bisa satu kalimat. Yang penting tadi perkataan pentingnya tadi. Kita ambil perkataan pentingnya. Nah, ini copy. Diletakkan di sini. Ya, kemudian siapa, jabatannya apa. Misalnya ini di copy. Ya, kemudian untuk yang lainnya, misalnya ini ada ini dibiarkan saja, kemudian ini juga ini dibiarkan saja. Kemudian ini adalah poin penting, bisa dimasukkan sebagai kutipan tidak langsung. Nah, ini diganti dengan nama panggilan dari pembicaranya. Kemudian setelah bahwa bisa kita masukkan kutipan tidak langsungnya.
Kemudian ini tadi pelatihan, sehingga ini misalnya diganti kegiatan pelatihan ini, pelatihan ini diikuti para peserta dengan antusias dari awal sampai dengan selesai. Kemudian yang di kotak ini dibiarkan saja, tidak perlu dihapus. Nah, ini adalah minimal, tapi nanti bisa ditambahkan. Misalnya ingin menambahkan informasi pesertanya misalnya dari misalnya kegiatan pelatihan ini diikuti para peserta dari perwakilan PCM, PCA, PCPM, PCNA, dan Radismo Banguntapan Selatan dengan antusias dari awal sampai dengan selesai. Baik, kemudian nanti di sini dapat, ini minimal ya, nanti dapat menambahkan hal yang lain, misalnya di informasi misalnya ada sambutan dari siapa, nanti bisa ditambahkan di tengah-tengah. Misalnya ini diposisikan kursornya di sini ya, kemudian di enter sekali. Nah, kemudian nanti ini bisa dituliskan informasi tambahan. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini masih ada PR lagi, adalah foto. Ini untuk foto dari pembicaranya. Kebetulan kita sudah dapat misalnya ini. Nah, sebaiknya untuk foto yang ada di quote, yang ada di sini, ini ukurannya bujur sangkar, sehingga ini kan sebenarnya persegi panjang ya. Ini diedit dulu, misalnya diklik kanan, kemudian di open with paint, kemudian ini diklik select, kemudian ditarik di sini. Nanti di bagian bawah ada keterangannya, misalnya di situ 233 kali 208. Nah, itu nanti bisa untuk patokan ya. Ini 234 kali 233, enggak ini ukurannya tidak harus bujur sangkar persis, tapi kurang lebih bujur sangkar. Kemudian nanti ini di crop, setelah di select, di crop. Kalau misalnya selectnya kurang bagus, nanti bisa diulangi lagi. Misalnya diklik ini, kemudian diulangi lagi membuat kotaknya, kemudian diperhatikan ukuran yang ada di bawah, nanti kurang lebih dibuat sama. Jadi kalau misalnya 248 kali 242 juga tidak terlalu masalah gitu. Kalau sudah, nanti diklik crop. Ini crop, ini ada di sini. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa sebaiknya dia menghadap ke sini ya. Kita lihat dia menghadapnya masih ke sana, sehingga ini diklik rotate, kemudian ini di flip horizontal, sehingga arahnya berubah ya. Kemudian ini tinggal save as, kalau supaya nanti foto aslinya masih ada. Kalau kita misalnya kita membutuhkan foto aslinya, sehingga diklik save as, kemudian save. Kemudian ini diklik ini, kemudian gantikan. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki foto yang pernah diupload, maka diklik unggah. Tapi kalau sudah ada foto yang pernah diupload, maka diklik buka pustaka media.
Jadi misalnya saya ulangi. Jadi diklik di fotonya ini, kemudian diklik gantikan, kemudian unggah karena kita belum pernah ngupload sebelumnya. Kemudian ini diklik, kemudian diklik open. Gitu. Ya, kemudian misalnya di sini kita mau memasukkan foto ya, misalnya foto dari Pak Wakijo, misalnya mau kita masukkan, misalnya mau dimasukkan di bawah tulisan ini, kita enter saja. Ya, kemudian ini ada tambah ini ya, klik tambah. Nah, kemudian ini klik jelajahi semua. Ya, untuk gambar nanti ada di sebelah bawah, ada gambar, ada galeri. Jika foto yang ada itu ada lebih dari satu, maka nanti pilih galeri. Jika hanya satu, pilih gambar. Misalnya saya hanya ada satu, saya pilih gambar. Nah, kemudian ini jika kita belum ada yang pernah diupload, maka unggah. Jika sudah ada, maka diklik pustaka media. Misalnya belum ada, saya unggah. Ya, kemudian di sini ada foto ini, kemudian open. Ya, kita tunggu sampai selesai. Mungkin sambil menunggu ini selesai, kita bisa memberikan keterangan di bawahnya. Ya, ini sudah semua. Kalau sudah semua, ini tinggal di klik terbitkan, kemudian terbitkan. Ya, untuk ini sudah, kalau seperti ini berarti ini sudah terbit. Demikian tutorial singkat dan cepat bagaimana membuat konten di website dengan bantuan template atau pola. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.